Kami senang bisa menyapa Anda dari Studio 3 Metro TV Jakarta dalam program Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Dengan saya Coki Sitohang, apa kabar pemirsa? Hari ini saya sudah menyiapkan 2 orang praktisi kesehatan sekaligus juga seorang narasumber yang datang kemari untuk bercerita mengenai pengalaman kesehatannya. Pemirsa pasti punya dong pengalaman kesehatan, kirimkan cerita Anda kepada kami, siapa tahu Anda kami undang kemari. Yuk sekarang kita masuk ke episode yang terbaru ini. Dengan terlebih dahulu memperkenalkan siapakah narasumber kami hari ini. Seorang ibu, ini profilnya. Yuliana Supriyati, dirinya sangat merasakan betapa berharganya bisa tidur berkualitas di malam hari. Pasalnya, sudah 4 tahun terakhir, Yuli merasa dirinya sangat sulit tidur. Padahal sudah berbagai cara ia lakukan agar bisa terlelap di malam hari. Kurangnya istirahat ini membuat Yuli kerap mengeluhkan badan lemas dan suasana hati menjadi buruk. Bahkan, tensinya pun sempat naik hingga membuatnya jadi sakit kepala. Maka dari itu, ia ingin bisa hidup lebih sehat. Yuli tak mau dirinya sampai jatuh sakit jika terlalu sering kurang istirahat. Dari memperbaiki pola makan, hingga rutin olahraga telah Yuli lakukan. Dan kini, sehari-hari ia juga menggunakan teknologi laser. Alhasil, Yuli merasakan banyak perubahan dalam hidupnya. Kini, ia sudah bisa kembali tidur secara teratur. Efeknya pun membuat badannya menjadi lebih segar dan bugar. Nah, pemirsa, kita akan dengarkan cerita lebih lengkap dari Ibu Yuli yang sudah kami undang di sini. Tapi sebelumnya inilah 2 orang praktisi kesehatan yang kami hadirkan. Mas Boy Abidin dan Mbak Pritisya Sufarli. Yes. Halo Bang Coki, Halo. apa kabar Bang Coki? Sehat Bang Coki? Yes. Ya, apa kabarnya Bu Yuli dan pemirsa? Sehat selalu ya buat Anda semua. Amin. Amin. Ya, Amin. Bang Coki, Bu Yuli, pemirsa di rumah, jangan lupa untuk simak tips dari saya dan Mas Boy Abidin agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Bu Yuli, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Wow. Mas Coki. Yes. Halo, Mas Boy. Mas Boy dan juga Mbak Preti. Halo Bu Halo Yuli, juga, Ibu. sehat selalu ya Ibu ya. Salam sehat selalu. Yes. Amin, Amin. Dan amin. tetap semangat. Semangat! Bu Yuli, apa aktivitas rutin yang menyedot energi paling banyak setiap hari? Saya seorang guru, lalu perjalanan dari rumah ke tempat kerja luar biasa jauh, maka itu termasuk menguras energi juga. Maka kalau kurang tidur, itu sungguh mengganggu aktivitas saya, khususnya emosi saya. Jadi kadang-kadang tiba-tiba twing gitu. Bawaannya mau marah-marah terus Bu waktu itu? Bawaannya marah-marah, cuman saya tersadar bahwa saat ini saya dalam kondisi emosi. Maka saya hanya berdoa kepada Tuhan supaya saya bisa mengendalikan emosi saya. Ibu tadi katakan jaraknya jauh dari rumah ke tempat kerja gitu. Seberapa jauh sih Bu emangnya? Iya, kebetulan 4 tahun yang lalu saya bertugas di wilayah Jakarta Pusat, Oke. tepatnya di Jalan Raya Gunung Sahari. Gunung Sahari. Jadi dari rumah menuju Gunung Sahari itu untuk jarak tempuh sekitar 30 kilo. Kediaman Ibu di daerah? Saya di daerah Bekasi. Di Bekasi. Sekali Biasa habis berangkat. berapa jam tuh Bu? Tergantung saya naik apa. Kalau saya naik Transjakarta, saya jam 5 harus berada Berangkat. di terminal Pinangranti. Oke. Lalu sampai di Gunung Sahari itu saya sekitar jam 6:30. Jadi bagi Ibu tidur cukup itu sebenarnya harga mati ya Bu? Tidur adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya. 4 tahun yang lalu itu saya memang mengalami sulit tidur Mas Coki ya. Saya sudah berusaha untuk jam 9 saya sudah di tempat tidur. Saya jauhkan segala HP, TV saya juga sudah saya jauhkan. Saya berusaha untuk tidur karena saya jam 4 pagi, bahkan kadang setengah 4 saya harus sudah bangun untuk persiapan. Tetapi yang terjadi jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, bahkan kadang-kadang saya melewatkan jam 12. Astaga, ini sudah pagi hari, udah dini hari. Kebayang Bu. Gitu. Ibu tahu nggak pemicunya apa? Itu dia Mas Coki, saya juga awalnya tidak tahu, saya bertanya-tanya aja. Suatu hari saya bersama suami itu nonton TV. Oke. Nah kebetulan pas dengan acara ini, lalu suami saya menyarankan karena waktu itu ada yang sharing juga mengalami sulit tidur. Iya, betul. Lalu suami saya justru malah yang langsung menelpon karena kan ada untuk menghubungi di bawah ini gitu Call ya. center. Suami Ya. saya langsung menghubungi, nah akhirnya saya coba pakai.
puji Tuhan, mulai bisa tidur dengan pulas. Memang secara bertahap Mas Coki. Iya. Ya dari jam 11, jam 10, dan sekarang ini jam 9 itu saya sudah mulai ngantuk. Padahal sebelumnya sampai saya sudah berusaha bagaimana mendengarkan musik pengantar tidur, saya juga meditasi, saya juga yoga. Tetapi kok sulit ya? Tetapi dengan menggunakan teknologi laser, ternyata saya jam 9 saya sudah bisa tidur dengan nyenyak, dan jam 4 pagi saya bangun dengan segar. Tapi pertanyaan saya sekarang adalah, Ibu ini belum tahu nih, kenapa dirinya dulu susah tidur? Apa karena masalah hormonal? Apa karena dia usianya sudah 50-an, Iya, Mas Boy? jadi ini menarik. Faktor usia betul Bang Coki ya. Jadi kalau Bu Yuli tadi bicara mengenai di 4 tahun yang lalu. Sekarang usia Ibu 56. 56, artinya waktu itu 52. Mens Ibu sudah mulai tidak teratur ya. Iya. Nah pemirsa, ini umur-umur segini adalah umur-umur di mana biasanya kadar hormon estrogen sudah menurun. Nah dampak dari penurunan hormon estrogen ini macam-macam ya. Ini saya mau lihatkan dulu dampak yang beratnya dulu ya. Ini dampak yang berat kalau orang dengan mengalami masa menopause di mana estrogen sudah menurun, proteksi perlindungan terhadap jantung dan pembuluh darahnya akan juga menurun. Nah, ini kita lihat di sini ada 7 penyakit yang bisa terjadi ya. Pertama, yang paling ringan ada infeksi saluran kemih. Berikutnya bisa terjadi keropos tulang jangka panjangnya ya, di mana kadar kalsium yang rendah ini akan menyebabkan tulang menjadi keropos dan menjadi mudah patah. Kemudian ada nyeri-nyeri sendi, osteoartritis. Berikutnya ini ada penyakit diabetes, ini yang juga sering, yang tadinya normal-normal aja, kemudian kadar gula darahnya tiba-tiba naik ya, waktu pemeriksaan. Kemudian juga ada masalah dengan pembuluh darahnya, masalah dengan jantungnya, kemudian tekanan darahnya meningkat, dan juga berikutnya ada risiko kanker. Jadi ini 7 penyakit yang bisa terjadi pada wanita di usia menopause, walaupun sebelum menopause, waktu usia mudanya dia normal-normal aja. Tapi sebelum masuk ke kondisi menopause-nya ada yang tersebut sebagai masa pramenopause. Nah, di masa-masa itu biasanya tadi keluhan seperti apa yang dialami Bu Yuli. Tidurnya menjadi susah, emosinya menjadi moody, merasa sepi, merasa lonely, sangat khawatir, kemudian pelupa, dan banyak sekali hal yang mungkin kalau kita lihat nih wanita usia menopause itu orang bilang, ini kok jadi makin bawel ya perempuan ini ya gitu ya. Dikit-dikit dikomentarin, dikit-dikit ini. Tapi hati-hati, masalah kurang tidur ini dampaknya tidak hanya terhadap emosi saja, tapi juga dampak kesehatan secara umum. Dimana kalau kurang tidur, itu hormon-hormon kita juga tidak bekerja dengan baik. Jadi Ibu tepat sekali sudah menggunakan teknologi laser. Ini sedikit saya mau cerita kenapa teknologi laser ini bisa manfaatnya cukup dirasakan oleh Ibu, karena di teknologi laser ini ada yang namanya sinar kuning yang kita sebut sebagai happy light. Itu bisa meningkatkan kandungan hormon melatonin. Nah, melatonin ini sebenarnya ada di tubuh kita, tapi karena tadi faktor usia, menopause, faktor radikal bebas, ya polusi udara dan segala macam menyebabkan dia kadarnya menurun. Nah, teknologi laser akan, yang sinar kuning tadi, dia akan meningkatkan hormon melatonin, membuat tidur kita akan menjadi lebih berkualitas dan lebih puas. Jadi tekanan darah bisa terkendali, kadar gula terkendali, emosi terkendali, Ibu bangun lebih berenergi begitu. Akumulasi. Iya, memang pemirsa ya, kalau misalkan orang nggak sulit tidur itu dia nggak tahu kalau betapa berharganya tidur. Orang yang sudah mengalami kesulitan tidur itu baru tahu, wah tidur ini sangat amat berharga, nikmat banget. Jadi banyak nih organisasi kesehatan ya yang ada, itu sudah menganjurkan kita untuk tidur minimal 7 jam setiap hari untuk mendapatkan jantung yang sehat. Kalau misalkan berkurang aja atau kualitas tidurnya tidak baik, maka kesehatan jantung juga bisa jadi terganggu. Karena ketika mengalami kekurangan tidur, hormon stres ini meningkat. Hormon stres inilah yang nanti akan memicu beberapa perubahan yang Ibu rasakan waktu itu. Akhirnya tensi juga ikutan naik, metabolismenya terganggu. Nah, jadi harus dicari nih caranya kalau buat pemirsa di rumah yang masih mengalami kesulitan tidur, contohnya Ibu Yuli yang sudah menggunakan teknologi laser agar keluhan kesulitan tidurnya terbantu sehingga tensinya bisa lebih terkendali. Dengan menggunakan teknologi laser, pembuluh darah ini nantinya akan dioptimalkan kembali kerjanya. Dengan meningkatnya produksi nitrik oxide ini akan dibawa dan diedarkan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ini menjadi lebih terbuka. Ketika menjadi terbuka, maka tekanan darah bisa terkendali. Bu, apa rasanya sekarang Ibu pakai laser secara rutin dan bisa ketemu lagi titik tidur terbaik, bangun lebih pagi tapi badannya segar. How is that feeling, Bu? Teknologi laser ini sungguh membantu saya karena akhirnya setelah saya secara rutin menggunakan pagi itu 45 menit, lalu malam sebelum tidur itu saya memakai 45 menit. Yang saya rasakan begitu bangun saya segar bugar, akhirnya dampaknya adalah optimalisasi dalam pekerjaan saya. Ya, akhirnya teman-teman yang ada di sekitar yang mungkin dulu melihat, Yuli kok
jutek banget sih Betul, gitu. betul. Tetapi sekarang wah, melihat Yuli yang happy, Yes. Bener, Bu. yang riang, yang lincah seperti dulu kembali lagi. Gak suka Mas marah-marah Coki. sama muridnya ya Bu ya. Jadilah orang-orang yang bahagia setiap saat, setiap waktu. Bagaimana dengan orang-orang berikut ini? Mereka adalah orang-orang yang juga mengambil langkah nyata, take action. Ketika mereka sudah tahu ada keluhan yang sama seperti yang Ibu Yuli rasakan, buru-buru menggunakan teknologi laser. Kita dengar yuk cerita mereka. Tensi tinggi kurang lebih mulai umur 58 tahun. Minum obat tensi yang 10 mili. Yang saya rasakan lama itu adalah sinusitis. Alhamdulillah sudah stabil. Dokter setelah dicek menyarankan cukup 5 mili saja. Sudah hilang sinusitisnya itu. Padahal itu sinusitis sudah berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah. Teknologi laser yang digunakan oleh Ibu Yuli adalah dokter laser dari GoGo Mall. Di dalamnya terdapat teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Dengan demikian, keluhan Anda teratasi dan komplikasi pun terhindari. Dokter laser tidak hanya disarankan untuk Anda yang punya keluhan sama seperti Ibu Yuli. Bagi Anda yang tidak punya keluhan kesehatan sekalipun, kami anjurkan Anda untuk segera menggunakan teknologi laser guna upaya pencegahan dari berbagai penyakit. Dan saatnya jadikan dokter laser ataupun EQ-Laser Ultimate sebagai bagian dari pola hidup sehat Anda. Segera hubungi kontak yang ada di layar kaca Anda saat ini, pemirsa. Call center kami siap melayani, menjawab pertanyaan dan sekaligus memberi Anda info detail bagaimana cara mendapatkan teknologi laser. Dan kami juga memiliki layanan konsultasi dengan dokter untuk Anda nih. Ini gratis jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk dokter laser ini yang asli, berkualitas, bergaransi, bermanfaat, serta terdaftar di pemerintah Republik Indonesia hanya Anda dapatkan di GoGo Mall. Ingat teknologi laser? Ingat GoGo Mall. Dan saya terus ingatkan kepada pemirsa semua bahwa kualitas darah menentukan kualitas hidup Anda. Atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami untuk melanjutkan mendengarkan perbincangan antara praktisi kesehatan dengan narasumber kami. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Ternyata benar pemirsa, ada hal-hal yang secara alamiah di tubuh kita ini sulit dilawan seiring dengan bertambahnya usia. Dan wajar kalau misalnya kita ketemu dengan orang-orang yang lebih senior usianya, kemudian di tengah pekerjaan yang penuh dengan beban, stres yang tinggi, beliaunya mudah tersinggung. Emosional, ternyata narasumber kami Ibu Yuli juga pernah mengalami hal yang sama. Betul, betul. Tapi itu cerita lama waktu masih kurang tidur. Betul. Sekarang udah terkoreksi tidurnya nih pemirsa. Tepuk tangan lagi deh. Bu, tapi yang paling ideal adalah sebenarnya jangan hanya sehat sendirian ya Bu ya. Apalagi yang di rumah kita, mesti sehat bareng juga. Ada yang Betul. lain yang menggunakan teknologi laser? Suami saya juga menggunakan teknologi laser. Mengapa? Karena waktu itu suami saya tekanan darah tingginya mencapai 165, 160. Lalu juga asam uratnya sempat tinggi, kolesterol juga tinggi, bahkan kaki pun juga sempat bengkak, Mas Coki. Oke. Dan akhirnya puji Tuhan setelah seiring berjalannya waktu, itu sekarang ini tensi suami saya sudah mulai normal. Oke. 120/90. Lalu kolesterolnya juga sudah turun, asam urat juga turun. Mengapa saya tergerak untuk memakai teknologi laser ini juga? Karena orang-orang terdekat saya nih Mas Coki, mertua, lalu orang tua saya sendiri, itu juga dipanggil Tuhan itu karena tekanan darah tinggi, lalu juga ada kolesterol, ada asam urat, bahkan ada asma juga. Akhirnya kami bertekad di keluarga
untuk terus menjaga kesehatan. Karena kesehatan adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena dengan kesehatan yang kita miliki, kita bisa menjalankan aktivitas apapun tanpa terganggu. Pemirsa, tadi cerita dari Bu Yuli bahwa Bu Yuli ini ada yang kita sebut sebagai faktor risiko yang tidak bisa dihindari. Ya, faktor keturunan, faktor keluarga. Ya, jadi kita tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang mana begitu ya. Kemudian ada juga faktor yang bisa dihindari ya, dari faktor pola hidupnya ya, faktor pola makannya, menjaga kesehatannya itu yang kita bisa lakukan supaya kualitas darah dan pembuluh darah kita baik. Jadi penyakit-penyakit yang diceritakan itu memang kaitannya dengan kualitas darah dan pembuluh darah. Itu sangat penting untuk tadi produktivitas kita supaya kita tetap sehat. Ibu terlihat nih jika mengambil take action menggunakan teknologi laser, di mana teknologi laser ini bisa menjaga kualitas darah dan pembuluh darah ibu ya, dan juga suami tentunya, juga untuk keluarga itu supaya tadi terjaga dengan baik ya. Harapannya kadar kolesterolnya bisa terjaga dengan baik, kadar gula darahnya terjaga dengan baik, kemudian tekanan darahnya juga terjaga dengan baik. Karena teknologi laser ini dia punya 3 sinar warna laser. Sebelum ke sana, Mas Boy, saya ingin Mas Boy dan Mbak Preti menjawab pertanyaan. Dari masyarakat Indonesia, ini bisa jadi mewakili kita semua juga. Tolong dikasih solusi ya Mas Boy dan Mbak Preti ya. Kita putarkan sekarang. Nama saya Ibu Yeti, usia saya 69 tahun. Saat ini saya menderita penyakit hipertensi. Gejalanya dari awalnya saya kalau tidur siang merasakan pusing, di leher saya terasa kencang ya. Terus saya ingin sehat ya, ingin sembuh seperti ibu yang lain normal kembali. Menyambung tadi penjelasan saya mengenai teknologi laser, dan ini Bu Yeti tadi pertanyaan juga masalah berkaitan dengan faktor risiko yang tidak bisa dihindari. Pertama, faktor wanita masuk di usia menopause ya, kualitas darahnya, pembuluh darahnya juga akan menurun. Kemudian usia tadi sudah di 69 tahun ya, ini usia yang juga memang berisiko untuk menurunkan kualitas darah pembuluh darah, di mana kualitas pembuluh darah yang usia-usia makin lanjut ini biasanya akan menjadi lebih kaku, lebih sempit, kemudian lebih rigid. Jadi berisiko untuk terjadinya peningkatan tekanan darah. Maka teknologi laser ini dia punya 3 sinar warna laser ya, ada laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Nah, yang laser merah tadi itu menjaga supaya kualitas darahnya tetap baik. Kadar kolesterol yang tinggi, kadar gula darah yang tinggi ini akan dimanfaatkan dengan baik sehingga dia terurai, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Sinar biru ini akan menjaga supaya kualitas pembuluh darahnya akan tetap baik dengan adanya peningkatan kadar nitrik oxide, dengan meningkatkan kadar mitokondria yang membuat metabolisme tubuh menjadi lebih baik. Sehingga harapannya dengan penggunaan teknologi laser dan tadi yang sinar kuning tadi membuat tidur yang lebih berkualitas, ini semuanya akan disinergikan untuk menjaga supaya kualitas darah kita terjaga dengan baik. Jadi untuk Bu Yeti yang bertanya tadi, dan juga untuk Bu Yuli, dan juga untuk Anda pemirsa yang wanita yang punya faktor risiko usia, faktor risiko masuk ke usia menopause, ini harus dijaga betul kualitas darah dan pembuluh darahnya dengan menerapkan pola hidup sehat, ya, menjaga pola makannya, melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur, kemudian juga dibantu dengan penggunaan teknologi laser. Teknologi laser yang digunakan oleh Bu Yuli dan suaminya Bu Yuli ini digunakan pada area pergelangan tangan. Anatomi pergelangan tangan kita itu di sini tuh ada 2 pembuluh darah yang besar. Nantinya teknologi laser menyinari pembuluh darah yang ada di area pergelangan tangan, lalu pembuluh darah tersebut akan menghasilkan nitrik oxide. Nitrik oxide ini akan dibawa ke seluruh tubuh dan juga membuka pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa terkendali. Pompa jantung bisa bekerja secara maksimal. Selain itu, di sini juga ada 6 titik akupuntur yang kalau misalnya kita berikan stimulus, ini bisa membantu meregulasi tekanan darah dan juga denyut nadi dengan baik. Tentunya jangan kendor 4 pilar pola hidup sehatnya. Tapi di sini sih saya sudah senang ya, karena semakin banyak masyarakat yang sudah terbuka dan juga ingin mencari cara untuk mengendalikan tekanan darahnya. Karena kalau nggak dikendalikan, jantung kita ini bisa mengalami pembengkakan. Ketika tekanan darah kita tinggi, maka jantung kita yang berfungsi untuk memompa darah ini kerjanya menjadi lebih berat. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi penebalan dinding otot jantung. Ukurannya segini menjadi agak membesar karena ada penebalan dinding otot jantung. Tapi kalau pompanya ini dipaksa terus-menerus, otot jantungnya mengalami kelemahan. Sama seperti kalau kita di rumah, kita punya pompa air nih ya. Pompa air ini ibarat kata kerjanya diforsir. Karena pipa-pipa airnya ini menyempit, banyak kotorannya di dalam. Udah kayak gitu airnya kotor lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Lama-lama pompanya rusak. Ketika pompanya rusak, akhirnya air yang harusnya dipompa, harusnya bisa mengalir ke seluruh ruangan di dalam rumah kita, ini menjadi terhambat. Karena pompanya tidak bekerja secara maksimal. Ibarat kata sama kayak tubuh kita. Ibarat kata pipa-pipa atau pembuluh darah yang menuju ke ginjal, ke saluran cerna, ke otak, ini menjadi terganggu. Karena yang mompa ini kerjanya sudah tidak maksimal, akhirnya aliran darah menjadi terhambat. Itu mengapa
Bu Yeti harus mengendalikan tekanan darahnya sekarang juga. Tolong Bu, kasih kekuatan buat Ibu Yeti di Jawa Tengah. Ibu nggak kenal, tapi saya percaya kata-kata menjadi berkat. Silakan. Untuk Ibu Yeti, Ibu tidak sendiri. Saya pernah mengalami hal yang sama, mengalami darah tinggi, suami saya dan juga orang tua saya. Tetapi Ibu harus tetap semangat dan juga menjaga pola hidup sehat, olahraga, konsultasi ke dokter, dan yang tidak kalah penting untuk membantu kita agar kita semakin sehat, dan juga bukan hanya untuk Bu Yeti, tetapi juga untuk semua pemirsa, gunakan teknologi laser yang pasti akan membantu kita menjadi sehat. Wih, keren. Bu Yeti, Ibu Yeti yang ada di Jawa Tengah pasti semangat ya Bu ya. Bu Yuli, waktu pakai teknologi laser dari waktu pertama sampai sekarang ini ribet nggak pakainya? Coba kasih tahu deh. Kebetulan di situ ada panduannya. Betul. Dan juga ada instruktur yang memberitahu caranya seperti ini. Dan ternyata setelah saya praktekkan ya sangat mudah digunakan. Sangat mudah. Ya, dan ya. kalau misalnya kita lagi sibuk atau bagaimana tetap kita gunakan, bisa sambil kerja di komputer. Betul. Atau misalnya sambil nyapu pun juga tidak apa-apa. Betul. Bisa dipakai oleh siapa saja tanpa mengalami kesulitan, Mas. Apa harapan Ibu di usia 56 ini dan seterusnya? Kami pengen tahu. Iya, harapan saya di usia 56 dan seterusnya itu saya tetap sehat. Amin. Bisa mendampingi anak, suami, dan juga mengantarkan anak-anak saya nanti sampai saya punya cucu, Mas Coki. Amin, amin. Terjadilah seperti yang Ibu doakan. Amin. Ibu Yuli bukan orang yang tanpa masalah di masa lalu. Ini riwayat kesehatan beliau sebelum ketemu dengan teknologi laser. Sulit tidur, masalah utamanya. Hipertensi, tekanan darahnya bisa mencapai 140 dan setelah menggunakan teknologi laser, kualitas tidurnya meningkat. Tekanan darahnya sudah turun dan stabil di angka 120/80. Karena tidurnya bagus, badannya jadi lebih segar. Terima Betul, kasih Bu, Mas tetap Oki. jaga konsisten terus ya. Mendengar harapan dari Bu Yuli tadi, sebenarnya kalau kita dengarkan itu harapannya terkesan sederhana. Tapi harapan yang sederhana itu tidak bisa tercapai kalau kita gak sehat. Betul ya Bu Yuli ya? Betul. Jadi buat perempuan di luar sana, kita lihat sosok Bu Yuli sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Harapannya ini sederhana banget, pengen lihat anaknya tumbuh besar sampai punya cucu. Sederhana kan? Tapi harus sehat, betul ya. Bu Yuli saat ini sudah dapat meraih kesehatannya dengan baik, menjaga kesehatannya dengan baik. Saya harap pemirsa di rumah juga terutama yang masih muda-muda bisa terus menjaga kesehatannya agar bisa menua sama seperti Bu Yuli, bisa ngeliat anak dan cucu bahagia. Sekali lagi dengan bertambahnya usia, dengan masuknya masa pramenopause, menopause, maka kualitas darah udara Anda akan menurun. Untuk itu jaga jangan sampai Anda kemudian terkena penyakit-penyakit yang memang bisa terjadi pada masa-masa tersebut. Jadi terapkan pola hidup sehat, ya sejak sekarang juga berapapun usia Anda, kemudian lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, ikuti saran dokter dan gunakan teknologi laser sebelum Anda mengalami penyakitnya. Ya, betul. Kita bisa mencegah komplikasinya dan kita juga bisa menjaga tadi supaya seperti Bu Yuli, produktivitas kita bisa terjaga terus sampai tua. Pemirsa, inilah saat yang tepat untuk mengikuti langkah yang sudah diambil oleh Ibu Yuli dan keluarganya dalam menjaga kesehatan mereka, yaitu dengan menggunakan dokter laser dari GoGo Mall. Sudah banyak orang yang menggunakan dan merasakan manfaatnya untuk kesehatan tubuh mereka. Alat kesehatan dokter laser ataupun Eculaser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan. Anda dapat menggunakannya kapan saja dan di mana saja. Cukup dipakaikan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari, mulai dari durasi 15 sampai 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah, nadi, dan titik akupuntur yang ada di sana. Dokter laser maupun Eculaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Manfaatnya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, serta mencegah terjadinya agregasi, trombosit, dan kekentalan darah. Segera hubungi nomor yang ada di layar saat ini, call center kami siap melayani Anda secara detail. Dan manfaatkan juga layanan konsultasi dengan dokter yang ini gratis pemirsa jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk dokter laser dan Eculaser yang asli, berkualitas, bergaransi, bermanfaat, serta sudah terdaftar di pemerintah Republik Indonesia hanya bisa Anda dapatkan di GoGo Mall. Bu Yuli, makasih.
para praktis kesehatan, Mas Boy, Mbak Preti, terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih buat kesetiaan Anda menonton Go Healthy. Kita pasti ketemu di episode selanjutnya.